Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan da'imin, hamdan syakirin. Ashhadu an la ilaha illallah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khiyaratul muhtarin. Allahumma shalli ala Muhammad wa yusallimu taslima wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Usikum ibadallah bittaqwa 'ala Allah jalla fi 'ula wa hazukum 'ala ta'atihi wastaftihu billadhi hiya khair. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Id rahimakumullah, henti-hentinya seorang makhluk yang begitu bergantung kepada Allah, seorang hamba yang tidak bisa menentukan nasib hidupnya, senantiasa bersyukur atas seluruh pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirnya kita di sini mudah-mudahan menjadi rangkaian pembuktian kita akan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena tidak ada kemampuan bagi kita untuk hidup, kemampuan bagi kita untuk sholat, beribadah kepada Allah, kecuali Allah telah memberikan kekuatan kepada kita. Baik itu kekuatan sehat, kekuatan umur, dan juga yang lebih penting adalah kekuatan iman itu sendiri. Maka wajib bagi kita bersyukur setiap hari, mengingat bahwa seluruh kehidupan ini adalah hakikatnya amanah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang rahimakumullah. Salawat dan salam semoga terus bisa tercurah limpah kepada uswah hasanah habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah tauladan bagi kita untuk melaksanakan Al-Qur'an. Sehingga sebetulnya seorang mukmin tidak memerlukan contoh yang lain karena dia sudah memiliki contoh tauladan yang langsung diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijamin kebenarannya untuk bisa menjadi teladan dalam menjalankan ibadah kepada Allah, yakni Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Id rahimakumullah, di dalam momentum Idul Adha ini ada satu peristiwa yang Allah sendiri abadikan dalam Al-Quran maupun hadis. Ini menjadi tauladan dan pendidikan bagi kita bahwa bagi seorang mukmin kurban adalah rangkaian bagi dirinya menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban adalah perintah Allah yang sangat dianjurkan bagi orang yang mampu, supaya menjadi pendidikan bagi kita bahwa tidak boleh ada satupun kehidupan kita yang tidak diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban hakikatnya mendidik kepada kita supaya seluruh harta kita, umur kita, keluarga kita, semuanya dikurbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya tidak ada manusia yang tidak berkurban. Konsekuensi kehidupan adalah berkurban itu sendiri. Cuma yang jadi masalah, apakah ia akan berkorban di jalan Allah sehingga pengorbanannya dinilai pahala dan kemuliaan, dibalas dengan surga, atau ia hendak berkorban di jalan setan. Ini tinggal pilihan saja. 1 tahun yang kita lewati dari Idul Adha ke Idul Adha, tentu manusia mengeluarkan uang, manusia mengorbankan umurnya, menghabiskan umur dan usia kesehatannya. Ini adalah pengorbanan yang kadangkala jarang kita sadari. Maka di sini kita harus mulai beriktikad agar 1 tahun ke depan minimalnya kita berazam seluruh usia, kesehatan,
Dan seluruh harta yang diberikan oleh Allah dikurbankan untuk menjalankan seluruh titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena takwa, karena berkurban ini adalah konsekuensi atau akibat dari orang yang bertakwa. Orang yang ingin menjalankan perintah Allah, pasti konsekuensinya adalah ia harus berkorban. Ketika seseorang ingin melaksanakan perintah Allah, sholat berjamaah di masjid, tentu ia memerlukan pengorbanan, baik itu waktu, tenaga, dan sebagainya. Orang ingin istrinya soleh, orang ingin anaknya soleh, maka tentu dituntut pengorbanan. Tidak ada di dunia ini yang tidak berkorban. Orang yang ingin masuk neraka saja, orang yang mengikuti wahyu setan atau hawa nafsu, berkorban sedemikian rupa. Jangan kala Israel di sebelah sana memerangi Islam tidak berkorban, mereka berkorban. Dengan harta bahkan dengan nyawa mereka. Orang yang ingin mabuk saja, sampai rela berpanas-panasan di pinggir jalan, meminta uang. Harga dirinya, waktunya, tenaganya dikorbankan. Padahal untuk mabuk. Padahal untuk memenuhi syahwat dan hawa nafsunya. Tapi ia memerlukan pengorbanan. Apalagi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan seluruh titah perintah Allah yang dibalas dengan surga, tidak mungkin tidak memakai pengorbanan. Maka bagi kita, pengorbanan yang sejati adalah pengorbanan di jalan Allah. Pengorbanan yang diperuntukkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan balas dengan sebaik-baiknya. Malaikat akan memintakan ampun, bahkan pahalanya berlaku dunia maupun akhir. Hadirin sidang Id rahimakumullah. Ketika kurban ini tidak menjadi sebuah prioritas, baik berkorban dengan bentuk yang wajib ataupun hal yang sunnah, maka jelas Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan fala yaqruban musallana. Janganlah orang yang mampu berkurban, ia dititipkan harta oleh Allah, terus ia tidak mau menggunakannya untuk ibadah, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Allah akan jauhkan orang yang sudah dititipkan usia, sudah dititipkan harta, sudah dititipkan anak dan istri, tapi ia tidak pakai di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan dirinya dari rahmat dan hidayah. Ia akan jauhkan dari surga Allah. Allah akan menjauh kepada dirinya karena ia hakikatnya sedang mengorbankan itu semua kepada jalan setan. Hadirin sidang Id rahimakumullah. Tentunya bagi seorang mukmin, kurban ini adalah bagian daripada obat untuk menjauhkan kita dari sifat takhir, dari sifat kikir. Karena Islam tidak akan pernah berkembang ketika pengikutnya tidak mau berkorban. Ketika umat Islam kalah berkorban dengan orang yang ingin mabuk, dengan orang yang ingin judi dan sebagainya. Mereka sedemikian rupa hebat, sampai berani mengabaikan anak dan istrinya dengan hal-hal yang dosa seperti itu. Padahal kerugiannya sudah nyata. Masa kita yang jelas-jelas pahalanya berlipat ganda, ada kebaikan, datang ke masjid untuk mengikuti thalabul ilmi, tentu ada kebaikan. Kebaikan bagi kita, kebaikan bagi anak dan keluarga kita. Hadirin sidang Id rahimakumullah. Berkorban ini tidak bisa dilakukan oleh sendiri. Nabi Ibrahim alaihissalam telah membuktikan tanpa adanya usroh thayyibah, tanpa ada keluarga yang membantu, tanpa ada istri dan anak yang membantu, pengorbanan di jalan Allah tentu akan sulit. Nabi Ibrahim bisa berkorban sedemikian rupa di jalan Allah. Beliau dari sejak awal perjuangan menegakkan Islam harus mengorbankan perasaannya, di mana beliau berawal dakwah harus berhadapan dengan permusuhan bapaknya. Tidak cukup beliau dimusuhi oleh bapaknya, beliau harus menghadapi musuh yang besar pada saat itu, penguasa zalim pada saat itu, yakni Raja Namrud. Bahkan saking hebat pengorbanan Ibrahim, beliau sampai sanggup ingin dibakar, mengorbankan nyawanya di jalan Allah. Ini serangkaian pengorbanan Nabi Ibrahim yang dicontohkan untuk kita.
diabadikan dalam Al-Quran sebagai teladan bahwa berkorban ini adalah agenda berkesinambungan, bukan hanya hari Idul Adha. Pengorbanan ini harus setiap hari ketika menjalankan perintah Allah. Nabi Ibrahim titik maksimalnya sampai mampu mengorbankan anaknya. Beliau tidak cukup mengorbankan dirinya dibakar oleh Raja Namrud, tapi Allah menuntut anak yang tercinta satu-satunya harus diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun oleh Nabi Ibrahim sanggup untuk dikorbankan. Ini rangkaian pengorbanan. Tidak mungkin kurban Idul Adha yang sifatnya sunnah muakkad tanpa ada amalan yang wajib. Dalam kaidah usul fikih ataupun dalam hadis itu sendiri Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa tidak mungkin ada amalan sunnah tanpa ada amalan yang wajib. Kurban secara hewan, baik itu sapi ataupun domba, ini adalah amalan sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan, ditekankan. Tapi kemudian amalan sunnah ini harus melengkapi amalan-amalan yang wajib. Amalan yang wajib dalam berkorban adalah mengorbankan waktu, harta, dan tenaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang id rahimakumullah. Tentunya mendidik istri perlu pengorbanan. Kadang mental kita, tenaga kita, pikiran kita harus terkuras demikian rupa. Karena tidak mungkin ada istri yang soleh sendiri. Kadang, apalagi menghadapi generasi muda hari ini, kita memerlukan pengorbanan. Pengorbanan untuk meluangkan waktu, berkomunikasi, menyampaikan apa yang menjadi azam keluarga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa tujuan berkeluarga adalah ala yuqima hududallah, bahwa berkeluarga ini bertujuan untuk menjalankan perintah Allah. Kita punya rumah, kita punya keluarga bukan untuk memenuhi hawa nafsu, tapi untuk menjalankan perintah Allah sebagian daripada agama. An-nikahu nisfuddin, bahwa nikah adalah sebagian daripada agama. Maka untuk berkorban di jalan Allah ini memerlukan pengorbanan untuk membangun keluarga yang Islam, keluarga yang satu misi. Jangan sampai justru keluarga kita memiliki tujuan berbeda-beda. Suaminya punya tujuan yang berbeda, istrinya pun berbeda, anaknya pun berbeda. Ini bukan keluarga Islam. Keluarga Islam adalah keluarga yang memiliki kiblat yang sama, memiliki ambisi yang sama, yakni ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bapaknya berkorban di jalan Allah, tapi anaknya berkorban di jalan setan. Jangan sampai istrinya berkorban di jalan Allah, tapi suaminya berkorban di jalan setan. Ini adalah bencana bagi kita yang harus kita perbaiki. Begitu banyak fakta-fakta hari ini kehancuran keluarga yang harus menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita menunggu bencana tersebut datang kepada keluarga kita. Menunggu berita apalagi kita. Menunggu fakta apalagi kita terkait berbagai kerusakan keluarga, baik yang ditimbulkan oleh suami ataupun keluarga yang ditimbulkan oleh istri dan sebagainya. Kecuali dari sejak sekarang kita harus mulai membenah diri dan keluarga. Karena tidak mungkin pengorbanan di jalan Allah bisa tercapai ketika tidak membangun keluarga thayyibah. Keluarga yang satu misi, satu visi. Keluarga yang sama tujuannya. Programnya sama, ibadah kepada Allah. Keinginannya sama. Mendapatkan ridho dan janahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin sedang id rahimakumullah. Keluarga Nabi Ibrahim adalah contoh keluarga Islam. Keluarga Nabi Ibrahim adalah keluarga yang harus diikuti oleh kita hari ini. Di tengah fitnah-fitnah, keluarga yang hari ini begitu mengancam. Baik ancaman kepada suami, ancaman kepada istri, bahkan yang bisa jadi lebih mengancam kepada generasi muda.
Setan tidak pernah diam. Kalau dalam sejarah iblis sampai datang kepada Ibrahim untuk menggoda supaya perintah Allah tidak terlaksana, tidak cukup kepada Nabi Ibrahim karena beliau kuat keimanannya. Iblis datang kepada Siti Hajar. Siti Hajar kuat dalam keimanannya sampai melempar batu kepada iblis. Maka iblis mendatangi Ismail. Hari ini pun sama. Iblis tidak pernah pensiun. Setan tidak pernah diam. Setan pasti akan datang kepada bapak-bapak hari ini. Dan setan pasti datang kepada ibu-ibu hari ini. Menggoda supaya perintah Allah tidak terlaksana. Supaya visi misi berkeluarga tidak tercapai. Dan tentu pula kita harus yakin bahwa setan hari ini akan datang kepada generasi anak-anak kita. Jangan sampai kita berdiam diri. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita harus menjaga diri dan keluarga kita dari perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan kepada neraka. Fi buyutin adinallah an turfa wa yudhkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Allah menjelaskan berbagai bentuk keluarga Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keluarga yang di rumahnya fi buyutin adinallahu an turfa, yang di keluarganya itu meninggikan kalimat-kalimat Allah, di mana tujuan keluarganya adalah an turfa, menjadikan Allah sebagai tujuan akhir, tujuan hidup dan kehidupannya di dunia ini, sehingga agendanya jelas ibadah, tunduk patuh kepada Allah. Wa yudhkaru fi hasnu, menjadi tempat tazkirah, tempat tilawah, tempat menghidupkan ayat-ayat Allah. Kepada siapa lagi kita kalau mendapatkan keterangan dari para asatidz, para ulama, kecuali disampaikan kepada anak dan istri. Ilustrasi sederhananya, kalau kita punya uang, pasti yang pertama diingat adalah kepada anak istri sebagai orang yang dicintai. Maka kenapa ketika mendapatkan amalan-amalan yang akan mengantarkan ke surga, jarang kita mengajarkan kepada anak dan istri? Wa yudhkaru fiha ismuhu wa yusabbihu fiha bil ghudwi wal asal. Dan keluarga yang Islam selain an turfa'a wa yudhkaru juga wa yusabbih, menjadi tempat tasbih, tempat menyucikan agama Allah. Jangan sampai ada kemungkaran, ada perbuatan dosa, kita berdiam diri. Karena yang ada di rumah kita orang yang paling kita cintai. Masa melihat istri yang akan masuk ke neraka kita diam saja? Masa melihat suami yang kita cintai diam-diam saja? Apalagi kepada anak sebagai buah hati kita. Melihat mereka tidak sholat, melihat mereka tidak bisa mengaji, melihat mereka melakukan perbuatan-perbuatan dosa, jangan abai. Tapi lihat keluarga Ibrahim yang saling menguatkan ketika didatangi oleh setan, oleh iblis. Ibrahim bisa menguatkan keluarganya sehingga tetap komitmen dalam menjalankan hudud Allah, menjalankan seluruh titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan sholat Id ini, dengan khutbahnya, menjadi pemicu bagi kita untuk senantiasa menyerahkan seluruh kehidupan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada satu detik pun waktu kita dipakai di luar jalan Allah. Jangan ada satu peser pun harta kita dipakai di jalan setan. Seluruhnya kita kerahkan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhrija sidqin waj'alna min ladunka waliya waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan khususnya bagi yang berkorban hari ini, Allah berikan pahala yang sebesar-besarnya, menjadi wasilah taqarrub kepada Allah, bahkan menjadi syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.